Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Ananda pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan. Nah, di dalam kompetensi perencanaan usaha kerajinan ini, Ananda nanti diharapkan yang pertama mampu memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kedua, Ananda nanti diharapkan di akhir pembelajaran mampu menyusun perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Nanti Ananda bisa menyusun business plan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda atau artefak objek budaya. Budaya non-benda itu contohnya adalah pantun, Ananda ya, kemudian cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Mengapa budaya non-benda disebut salah satunya pantun? Karena dari pantun, dari cerita rakyat, tarian, upacara adat itu nanti bisa dibikin menjadi sebuah gambar ya, atau sebuah produk. Contohnya Ananda, dari cerita rakyat Maling Kundang, Ananda ya, dari cerita rakyat Maling Kundang dari Sumatera Barat. Itu nanti Ananda bisa Ananda buat menjadi sebuah lukisan yang bergambar tokoh Maling Kundang sesuai apa yang ada di ilustrasi cerita Maling Kundang. Bisa juga Ananda bikin kaos dengan gambar Maling Kundang. Bisa juga Ananda bikin sebuah kerajinan ya, misalnya patung atau gantungan kunci atau lukisan dan sebagainya. Nah, itu contoh produk dari inspirasi budaya non-benda. Jadi produknya itu mengambil inspirasi, mengambil model dari sesuatu yang sifatnya non-benda. Nah, sedangkan artefak objek budaya itu contohnya adalah rumah adat. Kemudian apalagi? Tarian tradisional. Kemudian wadah tradisional, senjata, dan rumah adat, ya, pakaian adat. Nah, itu adalah sebuah artefak objek budaya. Itu. Mengapa disebut artefak objek budaya? Karena yang namanya pakaian adat, rumah adat, itu kan masih bisa dilihat Ananda. Berbeda dengan tadi yang budaya non-benda tadi. Itu kan abstrak. Sedangkan rumah adat dan sebagainya itu kan masih bisa dilihat. Maka produk dari gambar artefak objek budaya itu berupa gambar atau lukisan rumah adat atau gambar lukisan senjata adat, wadah tradisional dan sebagainya. Namun Ananda yang kita bahas secara mendalam adalah untuk KD ini adalah budaya non-benda. Jadi nanti Ananda diharapkan mampu menghasilkan karya dari sebuah inspirasi cerita pantun, cerita rakyat, tarian-tarian, atau kegiatan upacara adat. Nah, tarian, simbol, pakaian, musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi Anda untuk membuat sebuah kerajinan. Sehingga tarian, simbol, musik, dan sebagainya itu merupakan produk budaya non-benda. Itu ya Ananda, jadi besok Ananda harus mencari inspirasi dari seperti itu untuk membuat kerajinannya. Nah, setiap jenis budaya tradisi baik non-benda maupun artefak objek budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kewirausahaan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, ini ada berbagai macam budaya non-benda ya Ananda. Yang pertama pantun, itu dari intinya pantun, dari isinya pantun itu Ananda bisa kemudian lukiskan, Ananda bisa gambar untuk menjadi sebuah produk. Dari cerita rakyat itu contohnya Maling Kundang tadi ya. Kemudian dari gerakan-gerakan tarian itu bisa dibikin gantungan kunci, bisa dibikin lukisan dan sebagainya. Kemudian upacara adat, gerakan-gerakan orang upacara adat, kemudian sebagainya dan lain-lain. Ini contohnya ya di dalam gambar ini ya Ananda, kegiatan adat orang yang sedang
membajak sawah menggunakan kerbau. Kemudian menjadi sebuah kerajinan miniatur bermaterial logam. Nih, salah satu contohnya ini ya, di uang Rp500 itu kan ada gambar orang sedang membajak sawah pakai kerbau. Nah, itu contoh budaya non benda seperti itu. Ini contoh-contoh kerajinan ya Ananda, contoh-contoh kerajinan dari inspirasi budaya non benda. Ini adalah contoh kerajinan berupa gambar gerakan orang menari Ananda ya. Jadi dari gerakan orang menari bisa dibikin sebuah gantungan kunci atau bisa dibikin menjadi sebuah kaos sebagai tempat oleh-oleh dan sebagainya. Nah, dalam berwirausaha Ananda ada 6 tipe sumber daya yang wajib ada dan tidak boleh tidak. 6 tipe sumber daya itu yang pertama manusia, kemudian uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, dan yang terakhir market atau pasar. Dalam ragam budaya tradisional non benda yang terdapat di daerah akan menjadi inspirasi untuk merancang kerajinan yang akan kita buat. Perancangan kerajinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan bahan baku atau material dan keterampilan produksi yang terdapat di daerah sekitar. Jadi Ananda ketika merencanakan sebuah usaha, itu Ananda juga harus melihat ketersediaan bahan baku atau materialnya. Jangan sampai kita merancang usaha, tetapi ternyata setelah usaha berjalan kita kesulitan mencari bahan baku. Nah, 6 tipe sumber daya tadi wajib ada ya Ananda, jadi tidak boleh tidak. Karena ketika misalnya ada uangnya namun tidak ada bahan bakunya, kita juga tidak akan bisa berproduksi. Itu salah satunya. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu proses perencanaan kerajinan dengan inspirasi non benda. Tahapannya ini Ananda ada 5. Yang pertama Ananda harus mencari ide produk. Dari mana Ananda? Ya dari tadi ya, mencari idenya dari cerita rakyat ya, dari macam-macam cerita rakyat, dari gerakan orang menari, kemudian dari misalnya dari kegiatan-kegiatan upacara adat itu ya, itu Ananda bisa kemudian menjadikan sebuah inspirasi atau ide. Dari pantun misalnya itu juga bisa untuk menjadi sebuah ide. Pokoknya yang sumbernya itu dari sesuatu yang non benda, sesuatu yang abstrak, itu ya. Kemudian setelah itu Ananda membuat gambar atau sketsa. Jadi setelah Ananda mendapatkan ide, kemudian silahkan tuangkan ide tersebut ke dalam sebuah gambar atau sketsa yang belum fix, yang masih kita kita sempurnakan terus sketsa tersebut. Nah, dari berbagai macam sketsa yang kita sempurnakan itu, kemudian silahkan Ananda pilih mana kira-kira sketsa yang terbaik, mana kira-kira model yang terbaik. Itu yang Ananda pilih. Setelah Ananda menentukan sketsa atau gambar yang terbaik, maka Ananda kemudian buatlah model ya, model gambar atau model produk dalam bentuk 3 dimensi. Nah, setelah itu jadi, sudah fix, ukurannya sudah mapan, sudah sinkron ya, sudah wangun, sudah bagus. Kemudian Ananda silahkan melakukan proses perencanaan produksi. Di dalam tahap perencanaan produksi itu yang Ananda lakukan adalah yang pertama merencanakan bahan baku, merencanakan keuangan, menentukan nanti harga, menentukan mesin atau alatnya apa saja, itu direncanakan semuanya. Itu namanya tahap perencanaan produksi. Nah, itu tadi Ananda ya. Kemudian dari apa yang Bapak sampaikan di belakang tadi, maka Ananda pada tugas akhirnya adalah nanti diharapkan Ananda mampu membuat gambar motif batik dari inspirasi budaya non benda. Jadi Ananda nanti silahkan merangkai batik ya, merangkai kerajinan batik, namun gambar batiknya itu dari inspirasi non benda, dari berbagai macam cerita rakyat atau pantun dan yang lainnya tadi. Kemudian silahkan dari tugas itu Ananda
gambar pada kertas, kemudian difoto untuk diupload kemudian di Google Classroom atau di LMS. Dan jangan lupa Ananda harus bisa menjelaskan makna dari gambar tersebut, diambil dari motif atau inspirasi non benda apa. Silahkan dijelaskan di situ. Kemudian Ananda juga harus bisa menyebutkan itu masuk pada kerajinan jenis apa, kerajinan inspirasi non benda jenis apa, dan Ananda sebutkan. Itu ya Ananda, insya Allah tugasnya jika sudah waktunya nanti akan Bapak upload di LMS. Terima kasih Ananda, selamat berkarya, selamat berinovasi, selamat mencari ide baru untuk membuat usaha dengan kerajinan atau inspirasi budaya non benda. Dari Bapak cukup sekian. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.